Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridwan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa jitinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Masih bait nomor 82, wujubut taqlid fil fiqhi. Fawajibun taqlidu habrin minhum kadza haqqal qaumu bilafzin yufhamu. Fawajibun taqlidu habrin minhum kadza haqqal qaumu bilafzin yufhamu. Ayajibu taklid di alimin mujtahidin muayyanin, yaitu wajib taklid kepada alim yang mujtahid yang tentu, minhum ay fil ahkamil far'iyati, yaitu di dalam hukum-hukum far'iyah, di dalam hukum-hukum furu', bukan di dalam usul. Karena terjadi khilaf di dalam usul, apakah boleh taklid atau tidak boleh. Nah, di dalam far'i itu jelas sah, jelas boleh taklid itu. Bukan hanya boleh, bagi yang bukan mujtahid hukumnya dia wajib. Waalaikumsalam. Yakhruju min ihdati taklifi bitaklidi ayyihim sya'a. Nanti orang yang tidak memiliki keahlian di dalam ijtihad, dia sudah keluar dari tuntutan hukum, dari tuntutan taklif. Tatkala dia itu sudah taklid kepada mujtahid mana saja yang dia mau. Nah itu bebas. Pindah yuk Hanafi. Ajung. Fadilan kana au mafdulan. Baik dia itu yang fadil atau yang mafdul. Hayyan kana au mayyitan. Baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Libaqa'i qaulihi, karena meskipun para mujtahid itu sudah wafat tapi perkataannya masih ada, masih tetap begitu. Kama qala Syafi'i radhiyallahu taala anhu, al-madzahibu la tamutu bi mauti arbabiha. Madhab-madhab itu tidak akan mati hanya karena meninggal orang-orangnya. Wasawaun waqafa alama khadhihi amla. Qala al-Imam Malik yajibu 'alal awami taqlidul mujtahidina fil ahkam. Kama yajibu 'alal mujtahidina al-ijtihadu fi a'yanil adillati. Malah Imam Malik itu berkata, wajib atas orang awam, ini wajibnya wajib syar'i. Jika dikerjakan maka akan mendapat pahala, jika tidak maka dia kena ancaman akan disiksa. Atas siapa wajibnya ini? Atas orang-orang awam. Apa yang wajibnya? Taklidul mujtahidin. Taklid kepada para mujtahid fil ahkami, di dalam hukum-hukum syariat. Kama yajibu 'alal mujtahidin, sebagaimana wajib atas mujtahid al-ijtihadu fi a'yanil adillati, untuk berijtihad di dalam dalil-dalil yang tentu. Waqad sabaqa hukmu taqlidi fil aqaidi awwal hadhil manzumah kadzal hukmul madhkur huna min wujubi taqlidil amiyyi lil mujtahid haka dzalikal hukma mutlaqan al-qaumu, yakni ulamaul usul. Siapa yang sudah mengatakan bahwa taklid kepada mujtahid dengan mujtahid yang tentu itu wajib, yang mengatakan itu para ulama usul. Makanya saya bilang kemarin nih, bermadhab ini dia salah satu dari masalah-masalah
ya ta'allaku bihil usul, yang mana usuluddin itu bertalian dengannya. Nah, bilafzin ay biqaulin wadhid dalalah alaihi kama asyara ilahi biqaulihi yufhamu. Itu bukan dengan perkataan yang ditakwil, tapi dengan perkataan yang jelas bahwa bermadhab itu hukumnya wajib. Ihtajja ashabuna biqaulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Telah berhujjah ashab kami terhadap wajibnya bermadhab. Mana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surah An-Nahl ayat 43. Fa'aujaba su'ala ala man lam ya'lam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bertanya atas orang yang tidak mengetahui. Wadzalika taqlidun lil alim. Nah, bertanya itu adalah taklid kepada orang yang alim, yang mengetahui. Wa alama jazama bihi fin nazmi min wujubi iltizami madhhabin muayyadin min madhahibil mujtahidin la budda min kaunihi ya'taqiduhu arjaha min ghairihi. Nah, kalau kita ini sudah bermadhab dengan satu madhab yang tentu, misalkan kita Syafi'iyah, maka kita harus meyakini bahwa madhab Syafi'i ini adalah madhab yang terbaik di antara 4 madhab ini. Ya kalau kamu itu madhabnya Maliki sama, kamu harus beriktikad bahwa Maliki ini yang paling baik. Atau madhabnya Hanafi atau Hambali, sama harus seperti itu. Ya, tapi jangan sampai memobilisasi massa. Ayo kita rungkankan madhab Hanafi, nggak boleh. Ya udah kalau kamu sudah Hanafi, sudah kamu Hanafi saja, nggak usah provokasi. Ya sampai bikin lagu segala rupa gitu, nggak usah. Sudah kamu yakini saja madhab kamu yang paling benar, sudah selesai. Karena kita itu hanya cheerleader saja. Yang salah itu yang tidak bermadhab, itu sudah jelas salah itu. Ya. La budda min kaunihi ya'taqiduhu arjah min ghairihi au musawiyan lahu, atau minimalnya kita beriktikad itu sama. Ya udah sama aja. Kita cheerleader ini kok, kita kan muqallid. Ya, kamu madhabnya apa? Maliki, sesalaman. Ya, kamu madhabnya apa? Hambali, sesalaman, sudah. Kamu kunut nggak subuh? Saya enggak. Ya udah, yang kunut imam ya. Masa yang ninggalin jadi imam tuh, yang jadi imam yang ngerjain. Nanti kalau saya kunut, kamu kan tinggal nggak usah. Nanti kalau kamu jadi imam kamu nggak kunut, masa saya kunut sendiri kan enak. Saya jadi imam ya, kamu jadi makmum saja. Nah itu kan enak. Ya, gitu. Wa in kana fi nafsil amri marjuhan, meskipun di dalam kenyataannya dia madhab yang marjuh, lakinnahu yas'a fi i'tiqadil musawi arjah liyat tajihabihi ikhtiyaruhu ala ghairi. Jadi kita itu seperti, kita kan Syafi'iyah nih. Nah, kita itu melihat bahwa madhab Syafi'i dan madhab Hanafi itu mana yang lebih mudah itu untuk dijadikan pegangan. Madhab Hanafi, madhab Hanafi itu lebih mudah daripada madhab Asy-Syafi'i. Tapi kalau kita ditanya mana yang lebih rojih, Syafi'i atau Hanafi? Syafi'i lah gitu ya. Syafi'i kan ngelawan sama Imam Hanafi. Imam Hanafi kan gak ngelawan balik. Udah wafat soalnya. Udah wafat. Jadi gak ngelawan balik. Nah ini sekarang kita masuk ke Syarhus Shawi. Nanti setelah Shawi apa? Tuhfatul Murid ya. Fawajibun taqlidu habrin minhum. Coba lihat, ini yang mengatakan bermadhab itu wajib, itu bukan saya. Yang mengatakan bermadhab itu wajib adalah para ulama. Saya ini hanya membacakan saja. Nah orang-orang yang mengatakan bermadhab itu tidak wajib, mereka itu sudah melawan para ulama yang mengatakan wajib. Nah ini di dalam ilmu itu ada kaidah. Apabila kamu itu tidak menyetujui atau tidak sepakat dengan salah seorang alim, maka kamu qat'an merasa lebih alim daripada orang yang berbicara itu. Ya, itu sudah ahwalnya berarti. Kalau misalkan sekarang Imam Syafi'i, kenapa Imam Syafi'i itu beliau berani melawan Imam Malik di dalam beberapa masalah? Karena beliau merasa lebih tahu. Ya, saya lebih tahu daripada Imam Malik dalam masalah ini. Pasti beliau itu merasa seperti itu. Ya. Oh Ustadz kan itu jelek, kamu itu jangan ngomongin tasawuf lah. Orang tasawuf itu sekarang udah gak jelas. Tasawuf itu sekarang udah jadi nihilisme. Ya, tasawuf zaman sekarang. Jadi kalau dalam bahasa kalamnya itu sudah menjadi apa? Indiyah. Ya, Indiyah itu nihilis. Nihilis itu sudah tidak punya nilai. Jadi tidak boleh merasa lebih benar daripada orang lain.
Ya kamu ini gimana? Kalau ada orang bilang matahari itu kotak, masa kamu mau bilang dia benar? Saya juga benar kan, tolol kan? Begitu. Orang ningali YouTube, si orang galak oke orangnya. Hayangna gelut bae. Sebel itu, nyerang bae. Nah, ada. Nah itu kata siapa? Kata Imam Sawi. Jadi yang tadi yang mengatakan siapa? Syekh Ibrahim Al-Laqani. Nah itu Sohibul Matan ya, Sohibul Nazom. Kemudian anaknya mensyarahi begitu. Sekarang Imam Sawi mensyarahi begitu juga. Enggak dilawan ini perkataannya Syekh Ibrahim Al-Laqani ini. Fawajibun taqlidu habrin minhum ay fayajibu indal jumhur ala kulli man lam yakun fihi ahliyatul ijtihadil mutlaqi al-akhdhu bimadhabi alimin min haula'il arba'ati. Jadi wajib menurut jumhurul ulama ya. Jadi yang mengatakan tidak wajib itu tidak mengikuti jumhurul ulama, tidak mengikuti jamaah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini harus bermadhab. Karena yang tidak bermadhab itu hanya mengikuti sebagian saja yang membolehkan. Dan tatkala mereka mengikuti yang membolehkan tidak bermadhab, mereka pun sebenarnya bermadhab juga. Bermadhab kepada yang mengatakan tidak harus bermadhab. Ya tolol. Wala yajuzu taqlidu ghairihim ba'da aqdil ijma'i alaihim. Dan lihat ya, yang harusnya apa? Al-akhdhu bimadhabi alimin min haula'il arba'ati. Mengambil madhab alim dari salah satu yang 4 ini. Wala yajuzu taqlidu ghairihim, dan tidak boleh taklid kepada selain mereka ba'da aqdil ijma'i alaihim, setelah adanya ijma' atas mereka. Jadi sebelum yang 4 ini ada ijma', madhab selain yang 4 ini masih boleh diikuti. Tapi setelah yang 4 ini tidak ada, para ulama setelahnya tidak ada yang bermadhab keluar dari yang 4 ini. Itu jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tatkala ada ijma, jadilah tidak boleh kita bermadhab kepada selain yang 4 ini. Kamu jangan tanyakan nanti Abu Bakar itu madhabnya apa. Jangan, karena beliau itu radhiyallahu taala anhu adalah mujtahid. Jangan tanyakan Imam Syafi'i itu madhabnya apa. Karena sebelum beliau itu menjadi mujtahid, beliau itu menganut madhab guru-gurunya. Ya sebagaimana Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu sebelum jadi mujtahid, beliau itu madhabnya Syafi'i. Cuman madhabnya Syafi'i yang qadim. Makanya beliau itu menjadi salah satu periwayat qaul qadim begitu. Nah sekarang sudah tidak ada ulama setelah mereka ini, sudah tidak ada ulama yang bermadhab kepada selain yang 4 ini. Nah makanya setelah kejadian seperti itu disebutnya apa? Ijma. Tidak ada ulama yang keluar dari 4 madhab ini. Nah ijma ini di dalam usul fiqih adalah salah satu dalil. Maksud dalil itu apa? Menarik kita harus berbuat seperti itu. Jadi dalil itu bukan pilihan, tapi dalil itu menarik. Kira-kira saya ini harus bermadhab atau tidak ya? Lihat para ulama dulu tuh. Para ulama dulu bermadhab tidak? Bermadhab. Bermadhab aja dengan madhab apa? Salah satu di antara yang 4 ini. Oh ya sudah, berarti ijma menunjukkan saya harus bermadhab dengan salah satu di antara yang 4 ini. Mereka aja yang para ulama bermadhab, masa saya tidak? Imam Ghazali itu madhabnya kan Syafi'iyya. Ya, masa kita madhabnya Firandia? Firandia itu atau masa mau ngemadhab ke Albani? Mana Albani itu bukan siapa-siapa. Ya dibandingkan dengan mereka itu Albani itu bukan siapa-siapa. Dibandingin sama si Ali Jumaah aja nggak ada setai kukunya tuh Albani itu. Ya begitu. Albani terus si siapa Bin Baz, Utsaimin. Itu nggak ada harganya itu, nggak ada nilainya. Kalau dibandingkan dengan mereka pun, kalau dibandingkan dengan tauhidnya itu udah sesat begitu mereka itu. Masa yang sesat-sesat mau diikuti? Tidak boleh. Fa innahum ahatu ilman bi aqwali mana tadi? Wala yajuzu taqlidu ghairihim ba'da aqdil ijma'i alaihim li anna madhahibal ghairi lam tudawan. Alasannya kenapa? Alasannya karena madhab ya, karena madhab selain yang 4 ini mereka tidak ditulis secara sempurna. Walam tudbat
dan tidak didobit, jadi tidak diteliti. Karena yang namanya fikih itu mirip dengan hadis. Jadi fikih itu adalah perkataan para imam. Yang mana perkataan para imam ini dia ada chainnya, ada sanadnya. Nah sanadnya ini sama, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu, sama. Apa itu? Oh Bluetooth disconnected, bukan. Ya, ada yang apa? Ada yang dhaif, ada yang maudhu, sama. Ya, malah Imam Syafi'i itu ada qaul qadi malah kan, begitu. Jadi makanya ada pertanyaan, kenapa kita itu Syafi'iyah tidak ngaji langsung ke kitab Al-Um? Karena Al-Um itu kumpulan riwayat. Yang mana kumpulan riwayat ini harus diteliti lagi. Apakah dia itu sahih atau tidak, begitu. Ya. Nah, ala kulli halin. Jadi karena yang namanya fikih itu dia seperti hadis, karena dia adalah meriwayatkan perkataan para ulama madhab, para mujtahid, maka keabsahan ini adalah madhab mereka itu harus diteliti dan harus ditadwin dan harus didobit, begitu. Apalagi kita melihat usul fikihnya. Ya usul fikihnya Imam Syafi'i kan harus dobit, ini dari Imam Asy-Syafi'i. Lagi mana kalau di tengah-tengah ini nanti ada yang tadlis, ada yang memasukkan, begitu ke situ. Nah, kemudian mana tadi? Walam tudbat bi khilafi haula, beda dengan yang 4 madhab ini. Yang 4 madhab ini itu sudah didobit, malah ada mujtahid madhabnya. Seperti di kita itu ada siapa? Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu sudah mengumpulkan perkataan yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i dari murid-muridnya, dari ini. Kemudian nanti murid-muridnya memahaminya bagaimana, itu sudah dikumpulkan. Setelah dikumpulkan yang tidak sama ditarjih. Mana yang paling mu'tamad, begitu. Nah makanya keluar Imam Nawawi, orang-orang seperti beliau ini. Ya, kalau di Maliki itu ada yang namanya siapa? Ibnu Irfah. Ya, itu mereka itu orang-orang yang pentahkik di dalam madhab mereka masing-masing. Mujtahid madhabnya. Begitu. Nah. Terus madhabnya si Wahabi siapa mujtahidnya? Gak ada, bukan mujtahidnya mah. Ya. Orang Wahabi itu lucu, mereka itu disebut Wahabi aja gak mau. Ya, terus mereka itu ngikut siapa akhirnya? Ikut hawa nafsu. Kalau hawa nafsu sendiri masih mending, kamu itu jadi budak buat hawa nafsu, guru-guru kalian, begitu. Itu bodoh itu. Ya, mentok-mentoknya nanti di siapa? Mentok-mentoknya di Utsaimin, Ibn Baz, itu pun dilawan lagi sama murid-muridnya itu. Ya karena mereka nggak punya usul. Usulnya itu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu usulnya tuh. Padahal itu bukan usul hadis. Yang harus dipaham. Allah. Fa innahum ahatu ilman bi aqwali jami'i sahabati aw ghalibiha. Nah, bi khilafi haula. Fa innahum, mana yang mereka itu mencakup secara ilmu kepada perkataan semua sahabat atau keumumannya. Wa urrifat qawaidu madzhabihim, dan diketahui kaidah-kaidah mazhab mereka. Jadi para imam yang 4 ini, mereka itu secara pengetahuan mengetahui perkataan seluruh sahabat atau mayoritasnya. Jadi tahu mereka itu para sahabat pun berbeda pendapat. Iya kan? Nah kalau misalkan kita mau pakai pendapatnya sahabat, kita mau pakai pendapat yang mana? Karena sahabat pun berbeda pendapat. Sahabat pun tidak mengetahui seluruh hadis. Cuman karena mereka mujtahid, kita tidak menyalahkan salah satu di antara mereka. Seperti berbedanya Imam Syafi'i dan Imam Malik di dalam beberapa hal, kita tidak menyalahkan Imam Malik karena memang mereka itu mujtahid. Yang salah itu kamu. Gitu, ngemadhab kok ke Utsaimin itu. Tolol. Fa innahum ahatu bi aqwali jami'i sahabati aw ghalibiha. Wa urifat qawaidu madzhabihim wa duwinat madzhabuhum, dan madhab mereka itu ditadwin, disusun, ditulis. Wa khadamaha tabi'uhum wa harruha, dan yang mengikuti mereka menghadam, apa yang menghadam itu ya, mengabdikan dirinya untuk
melestarikan madhab mereka begitu. Sekarang siapa yang melestarikan madhabnya Abu Bakar? Siapa? Nggak ada yang melestarikan madhabnya Abu Bakar, nggak ada. Nah nanti kalau kita lihat ada kitab ya namanya itu Tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas itu bukan tafsir yang dikarang oleh Ibnu Abbas, bukan. Tapi mengumpulkan kitab-kitab tafsir yang mana di situ ada riwayat an Ibnu Abbasin, an Ibnu Abbasin, an Ibnu Abbasin. Karena banyak dikumpulkanlah jadilah kitab namanya Tafsir Ibnu Abbas. Mana murid-muridnya dulu yang mengumpulkan perkataannya Ibnu Abbas? Nggak ada. Karena itu mas sudah dari kitab-kitab tafsir dikumpulkan jadi Tafsir Ibnu Abbas. Sekarang pertanyaannya lebih jauh lagi. Bagaimana cara berpikirnya Ibnu Abbas sampai bisa mentafsirkan seperti itu? Nggak ada, karena emang nggak ada. Ya, jadi ulumut tafsirnya nggak ada. Beda kayak Imam Suyuti. Imam Suyuti kan bikin ada ulumut tafsir bagaimana cara memahami Al-Quran begitu. Halo, sehat? Fa innahum ahatu ilman bi aqwali jami'is. Wa urifat qawaidu madzhabihim wa dominat madzhabuhum wa qadamaha tabi'uhum wa harruha, dan mereka itu wa harruh menjelaskannya begitu ya. Kalau tali itu kayak diuraikan. Nah, mereka itu menguraikannya. Wa sorot mutawatiratan, dan jadilah madhab mereka itu mutawatir, banyak yang meriwayatkannya. Jadi kita tahu dengan persis yang namanya Syafi'iyah nggak ada bersentuhan kulit dengan perempuan itu nggak batal. Tapi Syafi'iyah nggak ada, itu udah mutawatir itu. Ya. Yang namanya Syafi'iyah nggak ada kunut subuh tidak sunnah, itu nggak ada. Itu sudah mutawatir. Begitu. Dan apakah nanti membangunkan orang yang kesiangan, membangunkan orang yang sedang tidur tatkala datang waktu subuh itu wajib? Nggak ada Syafi'iyah mah nyebutin wajib. Nggak ada pasti itu. Ya, minimalnya itu sunnah begitu. Mau jadi haram kayak juga namanya. Kecuali kalau tahu madhara. Nah, liyakhruja fil ahkamil far'iyyati min ihdati taklifi bihadat taklif. Nah, supaya apa? Supaya kita itu bisa ngikut ke mujtahid, akhirnya kita tidak usah ijtihad. Karena kita ini orang bodoh, cukup kita itu ikut sama mereka begitu. Ya taklid we. Ulah ieu mah geus belegug teh daek taklid. Itu teh bodohna double. Udah mah bodoh, enggak tahu kaidah Arabiyah, ya. Hadis masih cari lewat aplikasi. Udah ketemu hadisnya, enggak tahu riwayatnya, udah tahu riwayatnya, enggak tahu diroyahnya, enggak tahu bagaimana memahaminya, enggak tahu gimana nanti apakah ini tanakut dengan yang lain atau tidak, apakah zohirnya ini bisa dimaknai dengan zohirnya atau tidak, tatkala majaz apa makna majaznya. Udah enggak ngerti kayak gitu, enggak mau taklid, tolol. Mana tadi? Lihat bilang. Nah kita itu harus keluar dari uhdatut taklid. Fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun li'annal madhahiba la tamutu bimauti ashabiha. Karena yang namanya madhab itu tidak akan hilang karena hilang para sohibnya. Nah nanti sama ya gini, asal dari wajibnya taklid sama fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Sama di sini ditambah hadis man qallada aliman laqiyallaha saliman. Barang siapa yang mengikuti orang alim maka dia akan bertemu dengan Allah di dalam keadaan yang selamat. Tuh, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat ya. Wala budda likulli may yuqallidu madhhaban ay ya'taqida annahu arjaha min ghairihi aw musawin lahu fa in ya'taqada marjuhiyatahu la yasihu lahu taqliduhu. Nah, ini ditambahin lagi. Kalau kita sudah bermadhab, kita harus meyakini bahwa madhab ini adalah yang paling bagus, yang paling baik. Kalau kita itu sekarang bermadhab ke madhab Syafi'i, tapi kita bilang gini, kayaknya yang lebih benar ini Maliki nih. Kamu nggak sah bermadhabnya itu. Nanti sholatnya harus diqodho lagi semua. Begitu ya. Makanya tidak boleh punya i'tiqad madhab yang kita anut ini kalah sama madhab yang lain. Tidak boleh. Tapi tidak usah bikin provokasi. Ya sampai ngebringkeun pasukan loreng. Nggak usah.
Ya, buat apa? Udah ini udah bener, 4 aja udah bener, ya. Gitu. Jangan sampai bikin provokasi. Kita kan ngobrolnya di wilayah apa? Di wilayah. Jadi sekarang itu udah nggak ada begini. Udah nggak zaman sekarang itu mentahkik. Udah nggak zaman. Lihat ya. Tahap pertama belajar itu kita benar sendiri, yang lain yang nggak sama beda. Itu tahap pertama belajar tuh. Tahap pertama belajar kita merasa benar sendiri, yang lain salah semua. Tahap kedua belajar itu nanti kita naik, orang jadi nggak ada yang salah, jadi benar semua. Nah, yang ketiga, tahap ketiga kita jadi benar, kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini tahap yang ketiga. Nah, sekarang ini kita sudah tidak zaman lagi menyalahkan madhab. Salah satu di antara yang 4 ini. Ini udah nggak zaman. Pokoknya kalau kamu itu bertemu dengan orang yang amaliyahnya beda sama kamu. Kemudian ditanya itu dari mana pengambilannya. Kemudian mereka menjawab dari salah satu dari 4 imam ini. Sudah tidak usah tidak usah diungkit-ungkit, tidak usah dibahas. Udah biarin aja. Lah kecuali kalau dia ambilnya dari Utsaimin. Tolol. Itu mah ya. Tolol itu mah nggak boleh. Dia itu bukan mujtahid. Ya. Mana tadi? Kalau sekarang kita ini madhabnya Syafi'i tapi dipikir-pikir Maliki ini lebih bagus ya. Soalnya kenapa? Ini kan turun-temurun nih dari dulu ya. Nabi Muhammad kan sholat di Madinah, kemudian wafat kan diganti sahabat, kemudian ini nggak mungkin, beda ini udah yang benar ini Maliki. Tapi saya ini nggak tahu, udah saya Syafi'i aja. Itu nggak sah itu. Ya bersyafi'iyahnya nggak sah. Dia harus pindah madhab. Kata akal kaum bilafdin yufahamu muraduhu bil qaum ahlu usulil fiqhi. Maksud dengan kaum di sini siapa? Ahlu usulil fiqhi. Mereka itu para ulama usul fiqhi. Wa ammat taqlid fil aqwaid faqad alimtahu fi sadril manzumati wa akhduna bi madhhabil asy'ari wal maturidi laisa taqlidan lahum liya. Adapun di dalam akidah ya, sudah dibahas hukum taklid itu bagaimana dengan panjang lebar. Yang mana kesimpulannya terdapat perbedaan pendapat. Kesimpulannya itu. Adapun jumhur mengatakan sah. Begitu. Nah, kita ikut salah satu madhab, ikut Asy'ari, ikut Imam Asy'ari atau ikut Imam Al-Maturidi, itu bukan taklid kepada mereka, bukan. Kalau taklid ngapain ngaji jauh-jauh sampai Syarah Nasafiyah? Nasafiyah itu kan Maturidi. Ya, ngapain ngaji jauh-jauh sampai Syarhut Nasafiyah kalau taklid itu? Enggak, kita itu enggak taklid. Atau ngapain kita kalau enggak taklid? Liwukufina ala adilatihim. Karena kita itu yang dipelajari adalah dalil mereka, bukan hukum mereka. Ini di dalam akidah nih. Makanya kita belajar terus dalil kan. Dalilnya begini, kita pahami qodiyahnya begini. Ini nanti tasawur tasawur mufradnya, nanti tasawur nisbahnya, kemudian nanti tasdiknya. Kenapa ini ditasdik? Karena dalilnya seperti ini. Karena jika tidak seperti ini, lazimnya akan begitu. Yang kita pelajari kan dalilnya. Kalau kita belajar fikih, yang kita pelajari hukumnya. Ya, kalau kita belajar fikih, yang kita pelajari hukumnya. Bagaimana hukumnya kalau sholat itu gerak lebih dari 3 kali? Bagaimana hukumnya kalau misalkan kita itu ada tertelan sisa-sisa makanan? Bagaimana kalau kita itu berdehem di dalam sholat? Kita belajar gak dalilnya apa? Enggak, itu taklid. Tapi kalau di dalam akidah, kita mempelajari dalilnya, maka itu bukan taklid. Karena kita itu yang dipelajari di dalam ilmu akidah bukan hukumnya, tetapi apa? Dalilnya. Nah, wal waqifu ala dalil laisa muqallidan, sedangkan orang yang mempelajari dalil dia itu bukan muqallid. Wa innamal maqsudu muwafaqatuhum fil istilahati wa fi wajhil istidlali. Karena yang dimaksud di dalam bermadhab, di dalam akidah, itu apa? Itu supaya sama dengan mereka di dalam istilah. Dan di dalam wajhul istidlal, dan di dalam cara kita itu mengambil dalil. Jadi supaya istilahnya sama. Ya, masa kita mau bilang Allah itu punya sifat namanya sifat power? Mau sifat power? Terus hayat kita bilang nyawa. Ya enggak lah, ya kita kan mau sama istilah, kan ada makna. Yang mana makna ini adalah syarat bagi
sesuatu ini bersifat dengan ilmu sama dan basor misalkan dengan sifat-sifat mani. Lah ini namanya apa? Kita bilang nyawa. Masa kita bilang nyawa? Ya, para ulama dulu sudah punya istilah itu. Istilahnya apa? Hayat. Ya udah kita ikut istilah mereka. Dan juga di dalam wajhul istidlal. Karena bisa jadi kalau kita mikir-mikir sendiri itu akhirnya kesimpulan kita sendiri. Ya. Meskipun nanti sama apanya kesimpulannya, tapi karena ini jalan berpikirnya tidak dobit, maka itu akhirnya bukan ilmu. Akhirnya itu i'tiqad jazm saja. Ya, atau jadi i'tiqad sahih saja. Begitu. Makanya kamu itu kalau lagi ngaji tauhid, jangan puas tahu di hukum. Lah Ustaz, kita pan ngobrolkan Allah wujudnya. Pan dalilnya itu adanya alam, dari dulu juga udah. Lah Ustaz ini sekarang udah 6 pertemuan Ulul Barohin gak selesai-selesai. Itu jangan merasa cukup dihukum bahwa Allah wujud, burhannya jangan. Tapi memang yang namanya ngaji tauhid itu kita mempelajari setiap langkah dari istidlal dan setiap langkah dari menolak subhat itu di dalam ilmu tauhid. Makanya kalau dalam ilmu tauhid itu yang kita ngaji yang udah tinggi-tinggi ini ya, kalian ini kan udah jago-jago ya tauhidnya ya. Wah itu jago-jago. Saking ku jago kongkorongok bae. Jago. Itu kalau misalkan kita sudah belajar ilmu tauhid yang tinggi-tinggi, fokus kamu itu di dalil begitu. Di istidlal bukan di hukum. Ya udahlah kesimpulannya begini, salah kamu itu. Ya kalau ngajinya mau kayak gitu, ngajinya etijan. Gak usah tinggi-tinggi ngaji Ummul Barohin sama dasukinya. Nah, taklidu imamin minala imatil arba'ati fil akamil fara'iyati sawa'un wa qafa'ala ma'khotihi kabujud mana tadi salah. Wakadzalikal akhdhu bi thariqil junaid laisa fihi taklidun la fil furu' wa la fil usul. Demikian pula tatkala kita mengikuti Syekh Junaid Al-Baghdadi di dalam tasawuf, itu bukan taklid di dalam furu', bukan pula taklid di dalam usul. Wa innama huwa ittiba'un fi kaifiyatil amali ala tabqis sunnati aslan wa far'an fafham. Yang dimaksud kita itu ikut thariqahnya Syekh Junaid itu bagaimana? Nih Syekh Junaid itu jadi sufi gimana caranya? Kemarin kan bukan dengan mendengarkan lagu-lagu sufiah, bukan dengan cara mendengarkan hurufat-hurufat, dongeng-dongeng. Kayak si Rozi Hasim. Ngapain? Si Etama ngaji tasawuf, ngobrol-ngobrol ngimpi saya ketemu Dajjal. Dan saya lihat matanya saya ngimpi ketemu Imam Mahdi, tolol. Ya, bukan kayak gitu. Nih kalau kamu itu tasawuf itu ikutnya apa Syekh Junaid Al-Baghdadi, nanti lihat Syekh Junaid ini gimana jadi sufinya. Ya, bukan ngobrol ngimpi-ngimpi ketemu Dajjal. Lah kamu sendiri belum pernah ketemu Dajjal. Kalau belum pernah ketemu Dajjal, terus ngimpi kok bisa ngehukumi Dajjal, itu gimana? Namanya enggak tahqiq. Tolol itu namanya kayak gitu. Ya, terus ngebohong-bohongin orang. Orang jadi tertipu. Lah saya bilang tolol, nanti orang yang seneng sama kamu marah sama saya. Kan tolol tuh sama dua-duanya. Ya. Gitu. Kalau guru kencing berdiri itu pasti cowok. Ya kan? Iyalah. Kalau guru kencing berdiri pasti cowok. Kalau cewek mah tuh mer-mer. Ya nanti ya kesana kesini ya tuh. Itu kadio tuh. Kesana kesini. Kata legal akhdhu bi thariqil junaid laisa fihi taqlidun la fil furu' wala fil usul wa innama huwa ittiba'u. Jadi dia itu mengikuti jalan thariqah yang sesuai dengan sunnah. Fafham. Maka fahamilah itu perbedaannya. Ya. Jadi kalau misalkan kita nih mau jadi sufi, itu gimana caranya? Ikuti Syekh Junaid, lapar, ya, sedikit makan, sedikit tidur, banyakin sholat. Ya, bukan ini mau jadi sufi, setel YouTube, popcorn, nonton tasawuf, beleguk, gitu namanya, tolol, itu, jangan kayak gitu, itu nggak ada thariqahnya, itu pasti udah jelas sesat itu, yang kayak gitu. Makanya kita mah nggak buka thariqah. Mana tadi? Emang tolol kok zaman sekarang. Nah, orang-orang zaman sekarang kiai-kiainya udah nggak mau terjun keluar kata-kata kotor, kok ya udah saya yang terjun lah. Ya. Orang sekarang udah nggak ada yang mau kalau kerjaan itu kerjaan kotor itu udah nggak ada yang mau. Ya.
ada apa namanya, ada sawah nih kotor, udah nggak ada yang mau garap. Terus siapa yang mau garap? Dulu mah Sidna Umar itu bukan tolol ngomongnya, langsung pedang ku aing. Langsung pedang. Sidna Umar, saya mah masih bilang tolol, emang tolol kok, kalau nggak terima ya keluarin dalil. Ya, emang para ulamanya udah pada nggak mau ngomong-ngomong kasar kayak gitu. Sok coba nih kalau misalkan ya kayak Buya Yahya misalkan ngomong ke si siapa itu yang tadi disebutin, si Rosi Hasim, kamu itu tolol. Itu semua Indonesia bakal dengar, oh ternyata dia orang tolol ya. Iya kan, dia omongin tolol itu. Sekarang ya orangnya udah nggak mau keluar kata-kata kasar itu, udah nggak mau. Karena memang nggak enak dengernya. Saya juga kalau denger di YouTube itu suka kehel kok. Itu malu asli lagi, aing gak kehel. Sekarang udah jalan terang lucu itu. Itu kan orangnya iya ngomong. Tapi subscriber tambahan. Nur sepun ayah berarti mata gitu oke. Ya, subscriber tambahan. Udah amat aing mah. Udah lain hayang loba subscriber, lain hayang gramonet. Lagu teh. Eta teh ngomong bilazim. Saya ini tidak mengaku wali. Kamu itu ngaku wali enggak, tapi ngaku ngomong-ngomong sama Dajjal. Ngaku ngobrol-ngobrol sama siapa? Imam Mahdi. Itu sama aja, kamu itu ngaku apa itu? Ya. Mana enggak ada yang ngaku wali, alah tolol. Ya. Gitu. Itu saya tuh nggak mau banyak subscriber, nggak mau, cuman pengen banyak AdSense. Belaguk itu tekan ngomong pakai lazim. Ya, cik sing calerdas atuh. Keprok heula atuh. Itu tapi teu keluar euy sorana. Oh iya tah. So itu beres harus. So itu Fathul Murid. Bentar. Jam sabaraha ieu? Hah? 3:03. Bisa istirahat dulu bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim terus. Mana tadi teh? Fathul Murid. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, ini kurang lebih sama. Jadi ada beberapa tambahan saja. Bagi orang yang tidak memiliki keahlian mujtahid, keahlian ijtihad mutlak ya. Dia tidak boleh ijtihad, tapi dia wajib taklid. Walau kana mujtahidan madhabin au fatwa. Meskipun dia itu mujtahid madhab dan mujtahid fatwa. Ini beda nih, mujtahid madhab itu yang di dalam madhab. Jadi tadi saya bilang, yang namanya madhab itu dia tidak satu riwayat tapi banyak riwayat. Dan dia ijtihad. Di antara riwayat-riwayat dan pendapat-pendapat yang banyak ini, mana yang rojih, mana yang arjah. Makanya nanti misalkan seperti siapa, Al-Imam An-Nawawi, beliau itu sering berbeda pendapat dengan Al-Imam Ar-Rafi'i. Ya, kenapa demikian? Karena mereka itu melihatnya berbeda. Masalah ini saya lihat yang rojihnya adalah A, Imam Rafi'i bilang yang masalah ini saya lihat yang rojih adalah B begitu. Nah itu mereka itu mujtahid madhab. Cuman ini ada qaul nih, ada qaul Syafi'iyah, kemudian dia ada qaul yang satu mengatakan bahwa hukum ini adalah A, yang satu mengatakan hukum ini adalah B. Kemudian Imam Nawawi berijtihad bahwa yang rojih ini adalah A, Imam Rafi'i berijtihad bahwa yang rojih adalah B. Tapi ala kulli halin mereka itu tetap bertaklid kepada madhab yang satu, yaitu madhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, mereka pun tetap harus taklid, ya. Atau mujtahid fatwa. Lah mujtahid fatwa itu seperti sekarang siapa Imam Syekh Ali Jumu'ah. Syekh Ali Jumu'ah itu beliau mujtahid fatwa. Kalau zaman sekarang begitu, beliau itu mufti, ya mufti. Tapi kalau mujtahid fatwa sebetulnya derajatnya bukan seperti itu, dia lebih tinggi lagi. Cuman kita anggap sajalah beliau itu mujtahid fatwa. Meskipun begitu beliau tetap harus bermadhab. Makanya kalau tanya misalkan Syekh Ali Jumu'ah itu madhabnya apa? Jawabannya Syafi'iyah. Tapi tatkala berfatwa ya kadang-kadang ngambil qaul Maliki, kadang-kadang ngambil qaul Hanafi begitu. Kadang-kadang mujarrad tidak mengambil qaul apapun karena belum ada yang membahas. Seperti menabung di bank misalkan. Ya, atau membeli motor dengan cara apa itu kredit dengan cara finance dari bank.
Tetap mereka itu harus taklid. Taklidu imamin minal aimatil arba'ati fil ahkamil far'iyyati. Nah itu jelas ya dalilnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bertanya bagi siapa yang tidak mengetahui. Nah, maka jika wajib bertanya bagi siapa yang tidak mengetahui, berarti wajib mengambil perkataan alim. Mengambil perkataan alim inilah yang disebut taklid. Ya. Kata siapa itu? Kata Imam Syafi'i. Nah kita mengambil perkataan itu kemudian kita kerjakan. Itu yang disebut apa? Taklid. Makanya kalau kamu nggak taklid terus ibadah kamu mau kayak gimana? Sedangkan kamu bukan mujtahid. Nah makanya nanti sia-sia tuh. Ya nanti ada di belakang lebih jelas lagi. Wa qala ba'duhum la yajibu taqlidu wahidin bi'ainihi. Bal lahu ayyakhudha fima yaqulu lahu bihadzal madhhabi taratan wa bi ghairihi ukhra. Fayajuzu salatu zuhri ala madhabil Imam Syafi'i wa salatul asri ala madhabi Malikin wa hakadha. Nah, cuman ada ulama, ini bukan jumhur, cuman ada ulama mengatakan seperti ini. Tidak wajib taklid kepada salah satu di antara empat ini terus menerus ala dawam, tidak wajib. Maka boleh dia itu sholat zuhur dengan madhab Syafi'i, sholat asar dengan madhab Maliki, boleh, ada kil begitu. Makanya beliau itu tabarruk, qala ba'duhum, berkata sebagian ulama. Siapa sebagiannya gak disebutin juga, cuman ada aja yang berkata seperti itu. Nah kalau mau ya kayak gini ya silahkan. Kalau kamu itu anti bermadhab kan tolol kan orang yang anti bermadhab itu. Terus kamu kalau gak bermadhab mau ngikutin perkataan siapa? Ya bego itu. Wadah bego itu. Ya bodoh sepuncak-puncaknya bodoh itu. Ya harus banyak. Iya nanti pengetahuannya jangan jangan cuman kila menurut mazhab Maliki boleh. Ya nggak boleh, kamu harus ngajinya harus lengkap. Coba repot mana, mending yang satu apa mending banyak kayak gitu? Ya mending satu kan. Cuman ada ulama mengatakan boleh. Malah nanti ada ulama itu setahun mazhabnya Syafi'i, setahun mazhabnya Maliki, ada yang kayak gitu. Ya, ada yang berkata boleh. Nah, cuman nanti nggak boleh nyampur-nyampur. Jadi sholat zuhur dicampurin. Ya, rakaat pertama Syafi'i, rakaat kedua Hanafi, rakaat ketiga Hambali, rakaat keempat biar sempurna. Tolol. Kharaja bi qaulina man lam yakun fi ahliyatul ijtihad. Nah, nanti kalau misalkan kita kan bilang tadi yang wajib taklid itu yang tidak memiliki keahlian untuk ijtihad. Lah, bagi yang memiliki keahlian untuk ijtihad, hai kalian para wahaboy, kalau kalian itu memang mujtahid, silahkan untuk tidak bermadhab. Silahkan. Asal kalian itu mujtahid begitu. Cuak. Man kana fi haliyatuhu fa innahu yarumu alaihi taqlidu fi ma yaqaulahu indal aktsari. Nah. Kemudian di sini ya, ay alimin hadikin minal aimatil arba'ati wala yajuzu taqlidu ghairihim. Nah, tidak boleh taklid kepada selain yang empat ini walau kana min akabiri sahabati, meskipun pendapat ini diambil dari sahabat yang masyhur-masyhur yang besar-besar. Nanti perkataannya siapa? Sidna Abu Bakar ini tidak boleh dibenturkan dengan perkataannya Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i pasti tahu perkataan Sidna Abu Bakar ini jaraknya lebih dekat kok Imam Syafi'i kepada sahabat itu. Mereka itu lebih tahu, para ulama mujtahid itu. Cuman mereka itu pengetahuannya lebih luas daripada kita, bukan daripada Abu Bakar, bukan. Sehingga ilzamnya berbeda. Ya, nanti misalkan perkataan Sidna Umar atau perbuatan Sidna Umar yang mana Sidna Umar itu sholat sambil berdarah, Imam Syafi'i tidak bisa menerima itu karena beliau itu menerima ada hadis bahwa darah ini najis, begitu. Ya, jadi nggak boleh. Li'anna madzahibahum lam tudawwan, karena madhab mereka itu tidak disusun, walam tudbat, dan tidak didobit kamadzahibi haula. Tidak seperti madhab yang empat ini. Madhab yang empat ini ditulis, didobitkan, diteliti, dipikir ulang lagi begitu. Ya ini sudah tetap. Makanya ijma mengatakan bermadhab itu wajib. Buat orang-orang yang ngerti aja. Ya. Udah dikasih tahu kayak gini. Ini saya baca kitabnya. Perkataan siapa? Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Masih kekeh nggak mau bermadhab. Tolol.
Lakin jawaza ba'duhum dzalika fi ghairil ifta. Cuman sebagian ulama membolehkan mengambil perkataan sahabat asal jangan difatwakan. Buat sendiri. Jadi kalau mau difatwakan itu harus mengambil salah satu di antara yang 4 ini. Lebih bagusnya lagi tanyakan madhab yang bertanya itu madhabnya apa. Nah itu berarti muftinya pengetahuannya luas. Sebagaimana disebutkan di dalam syair, wa jaizun taqlidu ghairil arba'ah fi ghairi ifta'in wa fi hadza sa'ah. Terus kitunya nyanyinya. Wa jaizun taqlidu ghairil arba'ah fi ghairi ifta'in wa fi hadza sa'ah. Nah begitu. Aing mah euy kudu nyanyi bae. Oh eta jiga nu mah. Rewaseun. Tuh eta nempel. Kada hakal qaum bilafzin yafhamu ay hakal usuliyun wa jumhurul fuqaha wal muhaddisin bilafzin yafhamuhu sami'u li wuduhihi hukman. Wa ikhtalafal musyabbah wal musyabbah bihi bil i'tibar. Oh ada itu. Alladhi huwa wujubu taqlidi imamin dalam batal arba'ah wa ikhtalafal musyabbah wal musyabbah bihi bil i'tibar fa inna qawla bi i'tibari kaunihi shadiran min al-musannifi ghairu nafsihi bi i'tibari kaunihi shadiran min al-qaum wa laysa muradahatun. Fa in qulta hal yajuzul intiqalu min madhabin ila madhabin. Jika kamu bertanya, boleh tidak intiqal berpindah dari satu madhab kepada madhab yang lain? Qultu fihi aqwalun salasah. Aku mengatakan ada 3 pendapat. Faqila yamtani mutlaqan. Ada yang berkata tidak boleh secara mutlak. Mau apapun keadaannya kamu harus setia kepada satu madhab. Ambil satu bawa sampai mati. Begitu. Tidak boleh ada intiqal. Wakila ya juzu mutlakon. Ada ki lagi. Boleh secara mutlak. Boleh dong. Silahkan pindah. Kalau mau. Yo yang disuruhnya juga ikut Nabi, ikut Rasul. Ya sekarang salat zuhur kamu mau ikut Maliki. Ya Maliki bilangnya ini ikut siapa? Ikut Rasul kan? Ya udah kita ikut Maliki salat zuhur. Nanti salat asar kita ikut Syafi'i. Nanti salat maghrib kita ikut Hanafi. Boleh. Gak ada masalah. Itu ya juzu mutlakon. Wakila ya juzu illam yajma' bainal madhabaini. Dan ada lagi boleh selama dia tidak menyatukan di antara 2 madhab ala sifatin tukhaliful ijma' pada sifat yang menyalahi ijma'. Seperti apa? Kaman tazawwaja bila sodakin wala waliyin wala syuhudin. Seperti orang yang menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Enak bener ya? Nikah nih. Nikah nggak pakai mahar, nggak pakai wali, nggak pakai saksi. Jadi kita ketemu sama cewek, terus kita bilang, Nek mau nggak nikah sama A? Ya, ayo. Tapi A katanya kan harus ada wali, nggak usah pakai wali, kata siapa? Ya, kan katanya harus ada saksi, nggak usah pakai saksi, kan harus ada mahar. Gak usah pakai mahar, pokoknya seneng gak neng sama A? Seneng, ya udah kita langsung kawin. Nah itu nikah kayak gitu dia haram. Kenapa demikian? Wa hadza syartun min syurutit taqlid. Mana tadi? Fa inna hadhihi surah la yaqulu biha ahadun. Karena tidak ada yang mengatakan seperti ini satupun madhab. Ada enggak madhab yang membolehkan tidak perlu adanya mahar? Ada. Siapa? Syafi'iyah. Mana jadi rukun nikah? Enggak ada mahar itu. Ya. Cuman kalau nggak disebut mahar nanti bisa jadi yang wajibnya mahar misil begitu. Ya, cuman nggak perlu disebutin mahar itu, nggak perlu ada mahar. Ada nggak yang bilang nggak perlu ada saksi? Ada nih kalau di sini nih ya lihat ya. Hasilu hadal qaul annahu in intaqala anil madhabil awali ila madhabin akhar wa amala bidzalikal akhar wa tarakal awal ra'san jaza. Jadi begini, kalau dia itu berpindah dari madhab satu ke madhab yang lain. Dan dia itu beramal dengan madhab yang lain ini secara menyendiri. Ya, jadi sholat zuhurnya Syafi'i, sholat asarnya Maliki. Itu boleh, ya, itu boleh. Wa tarokal awal ra'san jaza. Wa amma in lafaqo baina madhabaini fa aktsar ka anta zawaja bila mahrin. Tapi jika dia itu talfik, nah ini talfik yang haram nih. Talfik yang tidak boleh. Seperti apa? Dia menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Fal awalu min madhab Syafi'i, maka menikah tanpa mahar itu boleh menurut Imam Syafi'i, tapi harus ada wali, harus ada saksi. Ya, cuman pakai mahar tidak perlu. Wathani min madhab Abi Hanifah, yang kedua dari madhabnya Abu Hanifah, apa? Tidak perlu ada wali, ya.
Tidak perlu ada wali. Imam Abu Hanifah membolehkan tanpa wali. Tapi harus ada mahar. Harus ada saksi begitu. Nah, yang ketiga yang tidak perlu ada saksi, ini madhab siapa? Madhab Dawud Az-Zahiri. Tapi harus ada mahar, harus ada wali. Wali harus ada, mahar harus ada, saksi gak perlu ada. Lawang ada walinya, buat apa saksi? Begitu. Ini siapa? Abu Dawud Az-Zahiri. Kalau Imam Hanafi, ya gak perlu ada wali. Saksinya banyak kok. Ini kan sudah kecakapan untuk mengawinkan dirinya. Ngapain bab kawin itu dikawinin sama wali? Nggak perlu. Kata siapa? Imam Hanafi. Kalau kata Imam Syafi'i ya harus ada wali, harus ada saksinya. Ini giliran nggak pakai mahar ngambil qaul Imam Syafi'i. Giliran nggak pakai wali ngambil perkata aja Imam Hanafi. Tatkala nggak pakai saksi ngambil Az-Zahiri, Abu Dawud Az-Zahiri. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang membolehkan kawin seperti itu. Nah ini nanti kalau kawin tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi, ini yang ngebolehin siapa? Nggak ada. Itulah makanya ibadah tanpa madhab itu sia-sia. Nah terus kalau kamu misalkan sholat kayak gini, sholat kamu kayak gini itu boleh menurut madhab siapa? Nggak ada. Paling yang ngebolehin madhab kamu. Pertanyaannya, kamu ini mujtahid atau bukan? Kalau bukan jelas itu fasad, itu talfiq yang haram, itu tidak boleh. Karena tatkala tidak ada madhab, akhirnya kita tidak memiliki patokan mana sholat yang sah, mana yang tidak sah, mana amal yang sah, mana amal yang tidak sah. Jadi nanti tidak disifati dengan iqtidad, tidak mu'tad begitu. Karena kalau mu'tad pun mu'tad indah siapa? Ya, sholat saya ini sah menurut siapa begitu? Ya. Jangan menurut kamu. Ya ari rek keukeuh mah badegong. Nya kumaha sia we da urang masa ukur ngomong hungkul. Ulah nyampah di channel aing. Ya, nyampah di channel aing. Urang saukur ngomongkeun hungkul nya nu ngakat urang gitu, nu ngupload urang, nu ngaklik sia. Lah ari sia nu protes. Tong diklik atuh. Ari sebel mah itu ada haters. Masya Allah udah diblok beberapa kali. Dia bikin akun baru, bikin akun baru lagi tuh. Ya, orang bener, orang itu kalau nggak cinta atau benci itu nempel terus. Nempel terus ya. Mau yang cinta mau yang benci itu pasti nempel terus udah. Gitu. Udah nggak usah nyampah ke channel saya kok. Kamu denger nggak usah klik. Sebel. Ya nambah. Ya kita mah seneng aja. Seneng aja kita mah. Pada tadi la taqulu al awal min madhhab Syafi'i wa tsani wa tsalits min madhhab Dawud fala yajuzu hadza. Wa tsalits min madhhab Dawud az-Zahiri au taqulu al awal min madhhab Syafi'i wa tsani wa tsalits min madhhab Dawud. Atau kamu berkata yang satu enggak usah pakai mahar itu madhabnya Imam Syafi'i, enggak usah pakai wali, enggak usah pakai saksi. Ini madhabnya Abu Dawud az-Zahiri, sama enggak boleh. Begitu, fala yajuzu hadza hasilu kalami. Ini adalah hasil dari perkataan mereka. Nah kalau kita misalkan lihat nih, kayak sholat yang ada di sekarang ya, saya nggak usah nyebut merek lah misalkan, kayak sholat Muhammadiyah begitu. Salah kelepasan. Iya kan? Ini kan kalau sholat nggak jelas kan? Maksudnya nggak jelas gimana ya? Ini sholat takbiratul ihram nggak pakai niat. Lah ini madhabnya siapa? Madhab Malik itu harus pakai niat. Ini Hanafi, ini Hanafi. Nah terus kalau misalkan baca Fatihah nih, nggak usah baca Fatihah. Madhabnya siapa? Hanafi. Nggak baca sama sekali, dia langsung ruku. Ininya nggak menyem-menyem. Allahu Akbar. Ada. Ini sholat teman saya Muhammadiyah ini. Ya, tanyain Ilham dulu. Gitu sholat apa reto? Allahu Akbar. Si Ega gitu di sarwa salat teh. Si Ega gitu di sarwa salat teh. Allahu Akbar. Diam gini. Oke, tadi nih nggak pakai niat, ada Hanafi. Terus nggak pakai Fatihah, ada. Tapi kan Hanafi bilang harus ada bacaan Quran minimal 1 ayat. Mana ayatnya dibaca nggak? Langsung ruku. Nah terus itu sholatnya siapa? Nggak ada,
Nggak sah itu. Ya. Soalnya siapa itu nggak ada. Nah saya ngomongin Muhammadiyah soalnya saya tahu gitu. Kalau saya ngomongin Persis nanti saya salah soalnya saya nggak tahu. Persis gimana? Ya, nggak tahu dalaman-dalaman jika nama mau pati jauh yang Muhammadiyah sih. Jika nama tuh gimana tuh. Ya, itu nggak boleh kayak gitu. Ya makanya harus dikodi tatkala kita ini mau sholat, kita ini harus mengiktikodi apa saja yang harus dikerjakan di dalam sholat itu, yang wajib dikerjakan apa saja. Nah itu harus mengambil perkataan mujtahid. Walladzi fi syarhil musannif annal qaula tsalitsah wa annahu in amila 'alal awwali imtana 'alaihi al-intiqal anhu wa in lam ya'mal 'alaihi bi an ikhtarahu wa lam ya'mal bihi falahu al-intiqalu anhu. Adapun di dalam syarahnya musannif bahwa perkataan yang ketiga wa annahu in amila 'alal awwal, bahwa jika dia itu beramal atas mazhab yang pertama imtana alaihil intiqalu anhu, maka tidak boleh baginya berpindah darinya. Jadi kalau misalkan sudah beramal dengan satu mazhab, dia tidak boleh berpindah dari perbuatan itu. Wa in lam ya'mal alaihi bi an ikhtarahu wa lam ya'mal bihi falahu al intiqalu anhu. Tapi jika dia itu tidak mengamalkannya, maka dia boleh intiqal. Gitu. Kalau misalkan dia udah ambil, udah mengamalkan, udah jangan pindah. Tapi udah kalau belum mengamalkan, dia bisa pindah. Dia ambil saja. Oh ini perkataan Syafi'i tapi berat jika nama. Coba ada yang lain enggak? Ada yang lain, boleh dikerjakan begitu. Ya. Hasilul aqwal ala ma fi syarhil musannif annal qaulal awwala imtina'ul intiqal mutlaqan sawaun amila 'alal awwali amla wa tsani jawazu mutlaqan sawaun amila 'alal awwali amla wa tsalits at-tafsir fa in amila 'alal awwali imtana'a 'alaihi al-intiqal wa in lam ya'mal 'alaihi jazalahu al-intiqal wa la khilafu 'ala hadzal wajhi azharu min al-khilaf alladzi dzakarahu al-muhashshi. Ini sudah jelas lah ya. Allahu taala a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Hmm. 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 Oh ya, kalau yang pertama itu gimana caranya kita itu supaya tarjih Imam Asy-Syafi'i, gampang saja Imam Syafi'i mah. Ini 4 nih, mujtahid semua, semuanya sama, mujtahid. Ada hadis dari Rasulullah, qaddimu Quraisyan wala tuqaddimu Quraisyan. Dahulukan orang Quraisy, jangan mendahului orang Quraisy. Ya sudah, itu kita ambil ya sebagai murajjih Imam Asy-Syafi'i. Nah, kalau kita nanti sudah belajar, kita tahu ini sudah arjah. Apalagi kalau nanti kita belajar al-luma, misalkan belajar usul fikih al-luma. Jadi usul fikih itu nanti kita dibentur-benturkan nih, ini Imam Syafi'i, usulnya seperti ini berbeda dengan usulnya Mu'tazilah, ini berbeda dengan usulnya siapa? Hanafi misalkan. Nah, nanti bagaimana yang arjah begitu, yang mana, yang benar yang mana, itu nanti ditampilkan. Kita bakal tahu memang yang paling rajih itu Imam Asy-Syafi'i. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Yaqutun Nafis itu suka disebutkan mazhab-mazhab yang lain. Nah, itu ada memang peluang untuk mengamalkan apa yang disebutkan. Tapi posisinya musannif itu bukan ifta, tapi izharul ahkam. Bukan berfatwa, tapi menampakkan hukum. Nah, makanya itu mah kalau nanti kita ditanya, kita nggak boleh jawab sama ini kan menurut madhab ini boleh, nggak boleh. Nanti diamalkan sama orang itu, berarti kita sudah memfatwakan, tidak boleh. Biarin orang itu ngaji, biarin. Nanti kalau misalkan dia udah ngaji, dia punya informasi, kemudian dia ingin memilih apa yang sudah disebutkan di dalam kitab, ya tanggung jawab sendiri gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Alal qaul ya. Tapi kalau misalkan yang strict tadi, yang pakem, itu nggak boleh itu. Begitu. Lagi pertanyaan? Sudah habis, mudah-mudahan orang sadar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Urang tutup ulah majelis jeung kawasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu alaihi wasallam.